Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yaitu dengan judul Menjelang Pemilu 2024 Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Septiana De Romani, kalian bisa panggil saya Septi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 431220 10331. Langsung saja kita ke videonya. Pemilihan umum atau pemilu 2024 akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menghadapi tantangan dan peluang ekonomi yang signifikan. Tantangan yang dihadapi antara lain ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ketidakpastian global menjadi salah satu tantangan ekonomi terbesar bagi Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika ekonomi global dan memicu kebijakan proteksionisme dari berbagai negara, sehingga menyebabkan fluktuasi pada pasar keuangan dan perdagangan. Selain itu, kebijakan Amerika Serikat yang semakin ketat terhadap perdagangan dan kebijakan luar negeri Cina yang agresif juga dapat mempengaruhi ekonomi global. Dan Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada perdagangan dunia. Peluang ekonomi Indonesia menjelang pemilu 2024. Meskipun Indonesia juga memiliki potensi besar dalam sektor energi terbarukan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk angin, matahari, dan air. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan dengan berbagai program dan insentif, seperti program PLTS, ATAP, dan kredit usaha rakyat energi terbarukan. Salah satu peluang utama adalah adopsi teknologi digital. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 64% pada tahun 2020. Yang berarti bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis teknologi digital. Sektor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa peran sektor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada meningkatkan PDB. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekspor. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, maksudnya dari meningkatkan PDB itu, sektor manufaktur memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Hal ini terkait dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor manufaktur yang lebih tinggi daripada sektor lain seperti pertanian dan jasa. Dalam kontribusinya terhadap PDB, sektor manufaktur Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, mendorong pertumbuhan ekspor. Nah, maksudnya itu, sektor manufaktur juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Hal ini terkait dengan kemampuan sektor manufaktur dalam menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan standar yang baik sehingga dapat bersaing di pasar global. Seiring dengan semakin berkembangnya sektor manufaktur, maka semakin besar juga potensi ekspor Indonesia di pasar global. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan lapangan kerja. Maksudnya itu, sektor manufaktur merupakan sektor yang memperkerjakan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan sektor manufaktur dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak dan menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan nilai tambah. Maksudnya, sektor manufaktur dapat meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, sektor manufaktur dapat memperkaya bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Dalam prosesnya, sektor manufaktur dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam perekonomian Indonesia.
Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu mengurangi ketergantungan pada impor. Maksudnya itu, pengembangan sektor manufaktur juga dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor produk manufaktur dari luar negeri. Dalam hal ini, pengembangan sektor manufaktur dapat memperkuat industri dalam negeri sehingga lebih mandiri dan tidak bergantung pada impor. Reformasi kebijakan ekonomi Indonesia. Berikut ada beberapa contoh reformasi kebijakan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada reformasi pajak. Reformasi pajak dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki struktur pajak yang lebih adil dan efisien, serta menarik investasi asing. Yang kedua, ada reformasi investasi. Reformasi investasi dilakukan untuk mempermudah proses investasi dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada reformasi perizinan. Reformasi perizinan dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang menjadi kendala bagi pelaku usaha. Yang keempat ada reformasi sektor energi. Reformasi di sektor energi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menyediakan energi. Yang kelima, ada reformasi sektor keuangan. Reformasi di sektor keuangan dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan transparansi sistem keuangan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia menjelang pemilu 2024. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama itu penurunan pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan dampaknya kemungkinan akan terus terasa hingga tahun 2024. Sektor industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa terdampak paling besar oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua itu ada penurunan pendapatan masyarakat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat menurun dan konsumsi terhambat. Juga ada kenaikan angka kemiskinan. Dampak penurunan pendapatan masyarakat juga berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan upaya untuk memberikan bantuan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Dan yang keempat yaitu peningkatan utang pemerintah. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah menyalurkan anggaran besar-besaran untuk memberikan stimulus ekonomi. Hal ini menyebabkan peningkatan utang pemerintah, sehingga pemerintah harus melakukan pengelolaan utang yang lebih hati-hati agar tidak terjadi masalah keuangan di masa depan. Kelima, yang terakhir adalah peluang pemulihan ekonomi. Meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif, tetapi Indonesia memiliki peluang untuk pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memperkuat sektor manufaktur dan sektor-sektor yang dianggap strategis. Dengan pelaksanaan yang baik, reformasi kebijakan ekonomi dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi, kesimpulan dari artikel yang telah saya buat adalah Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan menjelang pemilu 2024 seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang buruk, regulasi dan birokrasi yang masih rumit, rendahnya produktivitas dan daya asing, serta kurangnya inovasi dan teknologi. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya produktivitas, kekurangan modal manusia, dan kualitas infrastruktur yang buruk. Selain itu, Indonesia menghadapi kendala dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi akibat regulasi dan birokrasi yang rumit. Salah satu peluang ekonomi yang dimiliki Indonesia adalah sektor infrastruktur yang terus berkembang. Indonesia telah memulai sejumlah proyek infrastruktur besar seperti proyek tol, pelabuhan, dan bandara yang dapat membuka aksesibilitas dan meningkatkan konektivitas antara daerah di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi struktural yang komprehensif, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dan memperbaiki regulasi dan birokrasi untuk mempermudah investasi dan bisnis di Indonesia.
Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti dalam sektor energi terbarukan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri manufaktur. Sekian dari hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.